Oke guys, selamat datang di channel Estoku. Welcome back lagi bersama gua admin Kirito di sini. Nah, di video kali ini Mimin akan membahas Avataro Sentai Don Brothers lagi, episode 10. Nah, di episode kali ini banyak banget spotlight, banyak banget highlight di sini, banyak banget yang bisa kita bahas. Kalian mungkin juga sudah penasaran ya. Buat kalian yang belum nonton, harap nonton dulu Avataro Sentai Don Brothers episode 10. Oke, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go! Di scene awal kita diperlihatkan bahwa si Haruka memperoleh Kibi Point yang sangat banyak. Ya itu semua gara-gara dia membantu atau berkontribusi banyak di episode kemarin sama si Momotaro. Mulai dari dia yang bikinin bikinin Kibi Dango, terus juga dia yang menolong si Momotaro hampir jatuh kemarin kan, hampir lenyap gara-gara dia gerak pas si monsternya kemarin itu lagi main Darumasan. Nah, itu semua penyebab kenapa si Haruka mendapatkan poin sampai banyak banget. Jadi poin-poin ini namanya Kibi Point ya guys. Kibi Point itu apa? Jadi itu Kibi Point semacam nilai atau pencapaian selama kalian berada atau selama kalian berperan sebagai Don Brothers. Fungsinya, jadi ketika kalian jadi Don Brothers, itu kalian akan mendapatkan poin-poin selama perilaku atau apa yang kalian lakukan selama kalian di Don Brothers. Jadi fungsinya poin ini kalian dapat bisa tukarkan dengan apapun permintaan kalian. Jadi apapun guys. Jadi misalnya kalian ingin PS5, ya langsung muncul tuh PS5. Mungkin kalian pengen jadi orang kaya, langsung kalian bisa jadi orang kaya. Tapi kalian resikonya ya kalian udah nggak jadi Don Brothers lagi. Kalian kayak kembali ke kehidupan kalian masing-masing gitu loh. Terus si Master nanya sama si Haruka, apakah kamu mau kembali ke kehidupan kamu, dimana dia akan jadi seorang animator, yang animator manga gitulah, tidak dihujat lagi sebagai penciplak ya. Pokoknya apa yang dia inginkan si Haruka ini bakal terwujud semua. Nah, si Master nanya, mau nggak lu pakai poin ini untuk mendapatkan seluruh keinginan lu, atau mau tetap jadi Don Brothers? Nah, ini pilihan yang menjadi mungkin agak sulit untuk si Haruka, tapi ternyata enggak, si Haruka malah senang hati menerima ya. Itu kan impian dia dari dulu kan, menjadi manga animator gitu kan, menjadi pelukis manga. Ya udah dia terima. Nah, udahlah. Jadi dia mendapatkan dunianya kembali di mana dia berhenti jadi Don Brothers, dia udah bukan kesatria Don Brothers lagi. Dan dia mendapatkan penghargaan sebagai manga animator terkenal lah ibaratnya ya. Dia mendapat semacam penghargaan gitulah tentang terbitnya bukunya dia, buku komiknya dia. Pokoknya kehidupannya dia itu berubah 180 derajat. Dimana teman-temannya itu udah nggak ngatain dia plagiat. Terus yang Mimin jengkel nih di sini itu ada satu cowok ya yang ya katanya sih pacarnya si Haruka. Itu bangke sumpah, laki-laki kayak gitu. Giliran dia sukses, ini cowok kayak deketin gitu. Kan waktu di episode 1 seingat Mimin itu dia ninggalin si Haruka gara-gara manganya itu dibilang plagiat kan. Nah sekarang ketika Haruka udah sukses, udah menjadi seorang manga, malah dia deketin lagi si Haruka, kan brengsek kan cowok kayak gitu. Nah terus di sini kita diperlihatkan ada satu wanita yang menggantikan si Haruka menjadi Oni Sister. Dia adalah Marina Maeda. Nama case-nya itu Hiyori Katada. Nah, kalau buat kalian yang ingin cari, ya silahkanlah kalian cari sendiri Instagramnya. Mimin juga belum dapet. Dia ini pekerjaannya awalnya tuh sebelum dia jadi Don Brothers, dia adalah seorang fotografer cantik ya. Cuman ya setelah dia menjadi Don Brothers, seluruh pekerjaan atau impiannya dia sebagai fotografer itu ya terenggut juga. Sama kasusnya kayak si Haruka, dimana dia tuh dikatain hasil jepretannya atau hasil fotonya itu plagiat lah. Pokoknya sial dalam seluruh kehidupannya itu dia kena sial gitu. Nah jadi begini, Mimin pikirnya itu apakah Don Brother ini terpilihnya tuh secara acak dan kita nggak bisa menerima dan menolak ya. Kalian ingat gak episode 1 dimana Haruka ini kayak tiba-tiba aja gitu dia jadi Don Brothers tanpa harus memutuskan apakah gua mau nih jadi Don Brothers atau enggak. Kayak langsung aja gitu kan dipilih, tak lu jadi Don Brothers gitu loh, sama ini alat senjatanya gitu. Jadi Mimin pikir mungkin yang milih ya ini ya, yang milih jadi Don Brothers ini kemungkinan antara dua. Apakah si Momotaro yang memilih seseorang jadi anggota Don Brothers, atau si bapak-bapak ini. Kalau kalian ingat episode 1 ya, si bapak-bapak itu yang berada dalam satu ruangan dimensi ya.
dimana Haruka sering datang untuk nanya konsultasi sama dia gitu. Terus ketika kalian terpilih jadi Don Brothers, kalian nggak bisa keluar, kalian nggak bisa berhenti jadi Don Brothers, kalian harus tetap menjalankan tugas. Ya caranya untuk berhenti jadi Don Brothers yaitu kalian mengumpulkan Kibi Point untuk ibaratnya mengabulkan permintaan kalian apapun. Jadi ya laksanain aja ketika kalian udah terpilih jadi Don Brothers, kalian laksanain aja tugas kalian sebagai Don Brothers mencapai Kibi Point itu loh, poin-poin itu, agar kalian terlepas dari tugas Don Brothers lagi. Terus di sini untuk Hitotsuki-nya itu referensinya dari Gokaiger ya. Hitotsuki kali ini itu seorang seniman. Dia seniman ya, bisa dibilang seniman tidak berbakat, yang tidak memiliki bakat ya. Terus hasratnya itu dia ingin menjiplak seluruh karya seni para seniman atau para manga, apapun lah, seniman semua, pelukis, apapun. Jadi ibaratnya dia ingin mencuri ilmunya dan ingin mencuri karyanya lah gitu. Nah terus di sisi lain si Haruka yang menjalani kehidupan normalnya kembali, itu sedikit demi sedikit dia kayak agak kangen gitu kan sama kehidupannya yang dulu di Don Brothers. Sampai dia ingat gimana ya ini teman-teman yang lain di Don Brothers pada ngapain gitu kan. Kangen gitu. Nah tiba-tiba ada berita muncul kalau si seniman-seniman yang Haruka kenal itu pada menghilang semua. Nah ini ya sudah pasti kerjaannya si Hitotsuki tadi. Jadi dia kayak ibaratnya mengambil kayak ibaratnya mengambil karyanya dan orangnya tuh menghilang gitu loh. Jadi seluruh karyanya orang ini itu milik dia, udah jadi milik dia gitu loh. Kalian ngerti gak sih? Ibaratnya nih Mimin kan yang pelukis, terus kalian Hitotsuki-nya kalian ambil kehidupan Mimin. Jadi semua karya Mimin itu milik kalian udah. Nah, seperti itu. Di sini juga kita diperlihatkan kalau si Marina ini itu selama dia jadi Don Brothers, dia kayak serba aktif lah pokoknya dibilang. Kalau bisa dibilang serba aktif gitu karena selama dia bertarung jadi Don Brothers, dia kayak yang paling aktif, terus paling strategis, terus paling dipuja, atau bukan dipuja sih, paling memuja si Don Brothers gitu. Dia kayak ibarat pelayannya Momoitaro, bahkan dia bantu si Sarunara ini membersih-bersih rumahnya, terus membuat bekal untuk si Momoitaro. Nah ini ibarat yang nggak pernah dilakukan si Haruka selama dia jadi Don Brothers. Ibaratnya kebalikannya gitu loh, kebalikan faktanya, dimana dulu waktu Haruka nggak kayak gini gitu. Haruka tuh sampai cemburu gitu. Oh kok dia sempurna banget gitu ketika jadi Oni Sister ya dibanding gua gitu. Dia kayak merasa cemburu lah intinya. Tapi yang perlu kalian tahu, si Marina ini kan fotografer awalnya ya. Impiannya tuh jadi fotografer. Nah impiannya tuh terenggut setelah dia jadi Don Brothers. Jadi dia udah nggak jadi fotografer lagi setelah dia jadi Don Brothers. Sama kasusnya dengan Haruka. Nah jadi di sini setelah si Marina curhat sama si Haruka tuh kayak gimana ya, merasa bersalah banget gitu loh. Karena gara-gara dia berhenti, terus entah bagaimana caranya si Marina ini kepilih jadi Oni Sister, penggantinya dia. Jadi dia merasa, loh ini kayaknya salah gua deh gitu. Gua yang ngerebut mimpinya gitu loh. Karena si Haruka nggak terima ya, dia merasa bersalah, dia balik tuh sama si Master. Dia pergi di kedainya Master, terus dia nanya, Master, please balikin gua jadi Oni Sister. Gua mau jadi Don Brothers lagi. Gua mau jadi anggota Don Brothers lagi. Please balikin gua jadi anggota Don Brothers. Si Master kayak setuju-setuju aja. Jadi dia langsung kayak mencet tombol delete. Jadi dunianya si Haruka yang dia jadi animator ya, dia jadi manga, itu hilang lenyap. Nah dia balik lagi. Tiba-tiba dia kembali jadi Don Brothers lagi, jadi Oni Sister lagi. Nah udah tuh lawan si Hitotsuki ini. Nah setelah itu di sini juga debut anggota Don Brothers yang menggunakan power up Robotaro. Nah ini Robotaro ya, Mimin udah mention di video sebelumnya kalau bakal jadi ornamen-ornamen untuk berubah menjadi Oni Taijin atau robotnya. Cuman di sini kita belum diperlihatkan di episode kali ini. Wah di sini tuh keren banget sih, mereka semua pakai power up yang baru dan jurusnya pun luar biasa lah, mantep lah. Mimin gak usah banyak komentar tentang fight-nya, kalian nonton sendiri, pokoknya keren lah itu, CGI-nya lumayan lah ya. Setidaknya ada upgrade sedikit lah. Terus ya setelah itu Hitotsuki-nya kalah dan berubah lagi menjadi core atau medal ya, itu kalau Mimin sebutnya sih medal itu. Berubah jadi medalnya Gokaiger. Terus di sini si admin atau si Kaito itu melihat laptop ya, dimana itu ada beberapa poin-poinnya anggota Don Brothers. Nah tapi di sini kita lihat kalau poin Haruka atau Kibi poinnya Haruka tuh udah habis.
Kenapa udah habis? Karena dia udah pernah pakai Kybi Point-nya. Dia pengen kembali ke masa dia ingin jadi seorang manga kan. Tapi dia balik lagi, dia mau kembali lagi jadi seorang Don Brothers, ya udah, poinnya tereset. Jadi semua dari awal lagi. Nah, di sini Mimin yang penasaran itu, dari semua anggota Don Brothers ya, cuman satu yang nggak ada, yaitu Momotaro. Nah, apakah Momotaro ini ibaratnya dia pemimpin sampai nggak ada perlu poin? Atau dia ini semacam leader? Ya, emang dia leader sih. Maksudnya, apakah si Momotaro ini dia terpilih secara dia sendiri, atau maksudnya kemauannya sendiri dia menjadi Don Brothers, atau gimana nih? Nah, mungkin kalau kalian yang punya teori-teori liar ya, atau teori-teori sendiri, coba kalian komentar di bawah deh. Kenapa si Momotaro tidak memiliki Kybi Point atau tidak dihitung dalam Kybi Point ya? Nah, udah karena si Haruka kehidupannya udah normal kembali, dia udah jadi Don Brothers lagi. Ya, si Marina itu kembali lagi kehidupannya, dia jadi seorang fotografer dan mendapatkan penghargaan atas jepretannya alias gambarnya, hasil potretannya dia. Dia menerima penghargaannya seperti si Haruka di scene awal. Di episode selanjutnya atau di episode 11 itu bakal kayaknya berfokus ke Inu Brother ya, atau si Tsubasa. Nah, jadi berfokusnya ke dia, dimana itu si siapa ini bapak, aduh ini kayaknya kalau Mimin ingat ya, correct me if I'm wrong, ini si bapak-bapak ini itu adalah ayahnya si Tsubasa. Setahu Mimin dia itu anggota kepolisian, dan dia itu sedang mencari si Tsubasa ini untuk ditangkap kalau nggak salah nih ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya Juto. Nah, si Juto ini entah belum ditahu di mana dia sekarang berada kan, karena ya di visionnya terakhir itu dia seakan-akan seolah-olah dia yang menculik atau yang menghabisi seluruh penumpang di bus yang kecelakaan itu. Nah, untuk terduganya sekarang ya seperti itu. Kita diperlihatkan ada bapak-bapak yang lagi makan di kedai ramen. Nah, ternyata itu adalah salah satu wisatawan yang berada di bus itu, yang harusnya nggak ada, hilang. Kok bisa berada di situ? Jangan-jangan dia ini si Jutonya itu, atau mungkin dia dirasukin sama Juto atau gimana? Soalnya matanya itu kan biru, terus giginya tajam-tajam tuh. Wih, ngeri banget lah pokoknya. Apakah dia ini Juto atau dia dirasuki oleh Juto? Coba kalian komentar di bawah. Di scene terakhir, ada scene di mana Noto itu berada di satu dimensi yang ketuanya si Don Brothers, apa ya, bukan ketua sih, itu kayak semacam bapaknya Don Brothers lah. Nah, itu mereka tuh dalam satu dimensi, dalam lagi ngobrol gitu loh. Nah, ini Mimin penasaran nih, kok bisa mereka ada di situ? Karena setauku kan Don Brothers dan Noto ini bermusuhan kan, mereka kayak berbeda berbeda prinsip gitu kan. Kok bisa dalam satu frame atau dalam satu dalam satu lokasi ngobrol sama, apalagi sama si bapak ini kan. Ya, mari kita nantikan aja episode selanjutnya bagaimana kisahnya. Oke guys, mungkin segitu aja dulu pembahasan Avatar Sentai Don Brothers episode 10. Ya, bagi kalian yang mungkin ada yang Mimin miss ya dengan pembahasan ini, atau yang kelewat pembahasannya, mungkin kalian bisa tambahkan komentar di bawah juga. Nah, terima kasih buat semua kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih buat kalian semua. Saya Admin Kirito, mohon undur pamit. Akhir kata, ciao. Bye-bye.